Bagaimana kabar rekan-rekan semua? Mudah-mudahan kita selalu diberi perlindungan dan juga selalu diberi kesehatan baik jasmani maupun rohani. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, pada kesempatan kali ini yuk kita sama-sama belajar bersama di pojok sekolahku. Pada belajar bersama kali ini kita akan mencoba menjawab atau belajar tentang soal-soal ketika guru kelas sekolah dasar. Soal dan pembahasan PPK guru sekolah dasar. Nah, pada pembelajaran kali ini silakan nanti rekan-rekan dapat menjawab soal yang diberikan. Nanti kita sama-sama mencocokkan jawaban yang sesuai dengan yang dipertanyakan. Baiklah, kita sudah siapkan dan perhatikan soal pada kompetensi guru PPK guru tahun 2021. Soal-soal yang akan diberikan ini merupakan soal yang keluar pada seleksi tahapan pertama. Jadi silakan rekan-rekan perhatikan dan jawab soal tersebut. Nanti kita sama-sama mencocokkan jawaban tadi. Baiklah, untuk soal yang nomor pertama. Soal yang pertama, dalam merancang silabus, alokasi waktu perlu diperhatikan. Alokasi waktu adalah jumlah waktu yang dibutuhkan untuk tercapaian suatu kompetensi dasar tertentu. Untuk menentukan alokasi waktu tiap kompetensi dasar, hal yang tidak perlu diperhatikan adalah titik-titik. Yang tidak perlu diperhatikan dalam menentukan alokasi waktu itu apa? Apakah minggu efektif di semester? B. Alokasi waktu mata pelajaran. C. Penilaian metode pembelajaran. D. Jumlah standar kompetensi dasar per semester. Atau E. Tingkat kerumitan dan keluasan materi. Silakan rekan-rekan jawab soal yang pertama. Yang ditanyakan adalah yang tidak diperlukan dalam menentukan alokasi waktu pembelajaran itu apa? Apakah minggu efektif, B. Alokasi waktu, C. Pemilihan metode pembelajaran, D. Jumlah standar, atau E. Tingkat kerumitan. Sebelum kita mencocokkan, kita dengarkan dulu pembahasan dari soal nomor pertama. Alokasi waktu adalah jumlah waktu yang dibutuhkan untuk tercapaian suatu kompetensi dasar tertentu. Dengan memperhatikan yang pertama A, memperhatikan minggu efektif per semester, 2. Alokasi waktu mata pelajaran, 3. Jumlah standar kompetensi dasar per semester, 4. Membagi alokasi waktu per jumlah SKKD dengan memperhatikan tingkat kerumitan dan kelulusan materi. Dari pembahasan tersebut kita sudah mengetahui bahwa yang tidak perlu diperhatikan dalam menentukan alokasi waktu kompetensi dasar adalah cocokkan jawabannya adalah C, yaitu penilaian metode pembelajaran. Nah, penilaian metode pembelajaran ini tidak perlu ada pada alokasi waktu. Untuk soal yang nomor 2, waktu yang tepat bagi guru untuk menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran adalah apa? Titik-titik.
Jadi dalam menyusun RPP ini yang tepatnya itu pada waktu kapan? A. Awal tahun pembelajaran. B. Sebelum memulai pembelajaran dalam satu kompetensi dasar. C. Akhir tahun pelajaran. D. Sebelum ulangan akhir semester. Atau E. Setelah melaksanakan pembelajaran. Silakan rekan-rekan jawab yang tepat pada soal nomor 2. Jadi yang ditanyakan itu waktu kapan kita menyusun RPP. Jadi belum mencocokkan, kita dengarkan pembahasannya. Waktu yang tepat dalam menyusun RPP bagi seorang guru itu adalah pada awal tahun pembelajaran, pada awal tahun pelajaran, atau pada awal semester di sebagai persiapan dalam mengajar. Jadi jawabannya yang tepat itu adalah awal tahun pelajaran. Untuk soal yang nomor 3, penilaian yang dilakukan pada setiap akhir satu satuan waktu yang di dalamnya terdapat lebih dari satu pokok pembahasan dan dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana peserta didik telah dapat berpindah dari satu unit ke unit berikutnya disebut dengan titik-titik. A. Penilaian formatif. B. Penilaian sumatif. C. Penilaian diagnostik. D. Penilaian autentik. Atau E. Penilaian kognitif. Ya kan? Rekan-rekan jawab. Sebelumnya kita dengarkan dulu pembahasan berikut. Pembahasannya yang dinamakan penilaian formatif itu adalah penilaian hasil belajar yang tujuannya untuk mengetahui sejauh mana peserta didik telah terbentuk atau sesuai dengan yang diajarkan setelah mereka mengikuti proses pembelajaran dalam jangka waktu tertentu. Kemudian penilaian sumatif itu adalah penilaian yang dilakukan pada setiap akhir satuan waktu yang di dalamnya terdapat lebih dari satu pokok pembahasan dan dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana peserta didik telah dapat berpindah dari satu unit ke unit berikutnya. Kemudian penilaian diagnostik, penilaian yang bertujuan untuk mengetahui kelemahan-kelemahan siswa serta faktor-faktor penyebabnya. Dari pembahasan tersebut, tentunya kita bisa menjawab soal yang nomor 3. Ya. Nah, untuk jawaban yang tepat pada soal nomor 3 adalah B, yaitu penilaian sumatif. Soal yang nomor 4. Sebelum menjawab soal yang nomor 4, apakah rekan-rekan masih semangat? Masih ya, mudah-mudahan masih semangat. Untuk soalnya adalah Pak Bejo adalah guru PKN di sebelah Mekar Indah. Ia tinggal di desa Mangunharjo. Siska adalah tetangga dari Pak Bejo. Setiap pembagian hasil evaluasi, Siska selalu diberi nilai oleh Pak Bejo sebesar 85. Sementara Rudi yang merupakan siswa yang paling pintar di kelasnya hanya mendapatkan nilai 80 dari Pak Bejo. Dari kasus di atas, artinya Pak Bejo tidak melaksanakan prinsip penilaian titik-titik. A. Adil. B. Objektif. C. Menyeluruh. D. Sistematis. Atau E. Beracuan kriteria. Jadi penilaian yang di atas pada kasus di atas itu apa? Oke, sebelum menjawab kita dengarkan pembahasannya. Objektif
Berarti penilaian didasarkan pada prosedur dan kriteria yang jelas, tidak dipengaruhi subjektivitas penilai. Kemudian prinsip penilaian adil berarti penilaian tidak menguntungkan atau merugikan peserta didik karena berkebutuhan khusus serta perbedaan latar belakang agama, suku, budaya, adat istiadat, status sosial ekonomi, dan gender. Jadi jawaban yang tepat pada soal yang keempat adalah prinsip penilaian. Ayo kita cocokkan adalah jawabannya B, yaitu prinsip penilaian objektif. Soal yang nomor 5. Silabus bermanfaat bagi pedoman dalam mengembangkan pembelajaran seperti pembuatan RPP, pengelolaan kegiatan pembelajaran, dan pengembangan sistem penilaian. Silabus juga merupakan sumber pokok dalam menyusun RPP. Dalam pengembangan silabus perlu dipertimbangkan beberapa prinsip. Terdapat beberapa prinsip yang harus dijadikan dasar dalam pengembangan silabus. Di antaranya adalah prinsip ilmiah, relevan, sistematis, konsisten, aktual, memadai, fleksibel, dan menyeluruh. Yang ditanyakannya adalah prinsip ilmiah dalam pengembangan silabus itu maksudnya titik-titik. A. Cakupan, kedalaman tingkat kesukaran, dan urutan penyajian materi dalam silabus sesuai dengan tingkat perkembangan fisik, intelektual, sosial, emosional, dan spiritual peserta didik. B. Adanya hubungan yang konsisten antara KD, indikator, materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, sumber belajar, serta teknik dan instrumen penilaian. C. Komponen-komponen silabus saling berhubungan secara fungsional dalam mencapai kompetensi. D. Keseluruhan materi dan kegiatan yang menjadi muatan dalam silabus harus benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara keilmuan. E. Cakupan indikator, materi pokok pembelajaran, kegiatan pembelajaran sumber belajar, dan sistem penilaian cukup untuk menunjang pencapaian kompetensi dasar. Jadi yang ditanyakan pada soal nomor 5 ada prinsip ilmiah dalam pengembangan silabus, itu maksudnya titik-titik. Sebelum menjawab kita simak pembahasannya berikut. Pembahasan soal yang nomor 5. Dalam pengembangan silabus perlu dipertimbangkan beberapa prinsip-prinsip tersebut merupakan kaidah yang akan menjiwai dalam proses pembelajaran. Terdapat beberapa prinsip yang harus dijadikan dasar dalam pengembangan silabus. Di antaranya adalah prinsip ilmiah. Prinsip ilmiah itu merupakan keseluruhan materi dan kegiatan yang menjadi muatan dalam silabus. Harus benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Kemudian relevan, cakupan, kedalaman, tingkat kesukaran, dan urutan penyajian materi dalam silabus sesuai dengan tingkat perkembangan fisik, intelektual, sosial, emosional, dan spiritual peserta didik. Kemudian yang ketiga, sistematis. Prinsip sistematis merupakan komponen-komponen silabus saling berhubungan antara secara fungsional dalam mencapai kompetensi. Kemudian yang keempat, prinsip silabus itu harus konsisten. Artinya adanya hubungan yang konsisten antara kompetensi dasar, indikator, materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, sumber belajar, dan sistem penilaian. Prinsip yang kelima harus memadai. Cakupan indikator, materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, sumber belajar, dan sistem penilaian cukup untuk menunjang pencapaian kompetensi dasar.
Yang keenam, aktual dan konseptual. Bukan indikator, materi pokok pembelajaran, kegiatan pembelajaran, sumber belajar, dan sistem penilaian memperhatikan perkembangan ilmu, teknologi, dan seni mutakhir dalam kehidupan nyata dan peristiwa yang terjadi. Prinsip yang ketujuh harus fleksibel, artinya keseluruhan komponen silabus dapat mengakomodasi keragaman peserta didik serta dinamika perubahan yang terjadi di sekolah dan tuntutan masyarakat. Prinsip silabus yang terakhir harus menyeluruh, artinya komponen silabus mencakup keseluruhan ranah kompetensi, baik itu kognitif, afektif, atau psikomotor. Dari pembahasan tersebut bisa kita jawab pada soal yang nomor 5. Apa sih maksud dari prinsip ilmiah dalam pengembangan silabus? Kita tahu kan, kalau kita memperhatikan pembahasan tadi, kita pasti tahu toh. Jawaban yang tepat itu adalah D, yaitu keseluruhan materi dan kegiatan yang menjadi muatan dalam silabus harus benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara keilmuan. Itulah. Untuk soal selanjutnya, soal yang nomor 6. Berikut ini data komponen dalam pembelajaran. Komponen-komponen pembelajaran dalam penyusunan RPP itu antaranya adalah A. Identitas sekolah, kompetensi dasar, materi pembelajaran, 4. metode pembelajaran, 5. teori pembelajaran, 6. indikator pencapaian. Nah, komponen yang ada atau yang tepat pada RPP itu adalah A. 1, 2, 3, 4, 5, B. 1, 2, 3, 4, 6, C. 1, 3, 4, 5, 6, D. 1, 2, 3, 5, 6, E. 2, 3, 4, 5, 6. Silakan rekan-rekan susun mana saja komponen yang tepat dalam yang ada pada RPP. Nah, kalau sudah kita dengarkan penjelasan berikut. Penjelasannya, RPP disusun berdasarkan kompetensi dasar atau subtema yang dilaksanakan dalam satu kali pertemuan atau lebih. Komponen RPP tersebut diantaranya adalah 1. Identitas sekolah, 2. identitas mata pelajaran, kelas, materi pokok, alokasi waktu, kemudian tujuan pembelajaran, kompetensi dasar, indikator dan indikator pencapaian kompetensi, kemudian materi pembelajaran, memuat fakta, konsep, prinsip, dan prosedur yang relevan dan ditulis dalam huruf putih sesuai dengan rumusan indikator. Kemudian yang selanjutnya metode pembelajaran digunakan oleh pendidik untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik mencapai kompetensi dasar. Kemudian prinsip yang seterusnya, media pembelajaran, baik itu berupa alat bantu proses pembelajaran, kemudian sumber belajar dapat berupa buku, media cetak, dan elektronik atau benda lainnya. Kemudian langkah-langkah pembelajaran dilakukan melalui tahapan pendahuluan, inti, dan penutup, dan prinsip yang terakhir yaitu penilaian hasil pembelajaran. Itu adalah prinsip-prinsip yang harus ada pada RPP. Jadi jawaban yang tepat untuk soal yang nomor 6 itu adalah identitas sekolah, kompetensi dasar, kemudian materi pembelajaran, kemudian metode pembelajaran dan indikator
pencapaian kompetensi. Jadi jawabannya itu adalah B. Soal berikutnya, soal nomor 7. Penilaian yang dilakukan oleh seorang guru harus didasarkan pada prosedur dan kriteria yang jelas. Tidak dipengaruhi subjektivitas penilai. Hal ini sesuai dengan prinsip kalau kita memperhatikan soal yang sebelumnya, pada nomor 3 ya, Pak Bejo. Nah, itu merupakan prinsip-prinsip penilaian. Nah, pada soal yang nomor 6 ini penilaian yang dilakukan oleh seorang guru harus didasarkan pada prosedur dan kriteria yang jelas. Nah, ini merupakan prinsip yang apa? Definisi prinsip penilaian yang seperti apa? Apakah A. terbuka, B. menyeluruh, C. bermakna, D. adil, atau E. objektif? Definisi di atas itu merupakan definisi yang dimiliki oleh prinsip penilaian yang apa? Oke, silakan kalian rekan-rekan jawab. Sebelum menjawab, kita dengarkan dulu pembahasan pada soal yang nomor 7. Pembahasannya itu prinsip penilaian, yaitu yang pertama soheh, artinya penilaian berdasarkan pada data yang mencerminkan kemampuan yang diukur. Kemudian objektif, artinya penilaian berdasarkan pada prosedur dan kriteria yang jelas dan tidak dipengaruhi subjektivitas penilai. Kemudian adil, berarti penilaian tidak menguntungkan atau merugikan peserta didik karena berkebutuhan khusus serta perbedaan latar belakang. Kemudian selanjutnya adalah terpadu, berarti penilaian merupakan salah satu komponen yang tidak terpisahkan. Menyeluruh pada berkesinambungan, kemudian sistematis, kemudian beracuan kriteria dan akuntabel. Jadi dari penjelasan di atas, yang tepat, jawaban yang tepat pada soal nomor 7 itu adalah penilaian objektif. Jadi jawabannya adalah E. Soal selanjutnya, dalam kurikulum 2013 menggunakan penilaian autentik dalam mengukur perkembangan belajar atau hasil belajar siswa. Selanjutnya, dalam proses reformasi atau penyempurnaan dalam penilaian, yaitu penilaian berorientasi host. Penilaian berorientasi host harus dimiliki oleh peserta didik dalam rangka mempersiapkan perkembangan peserta didik yang mampu memenuhi tantangan dan kebutuhan abad 21, yaitu dengan terbentuknya pribadi yang kreatif, inovatif, dan mempunyai daya saing yang tinggi. Semua hal positif yang diharapkan pada peserta didik dapat diwujudkan dengan treatment atau tepat dalam pembelajaran yang dilakukan yang terdapat di dalamnya tersebut tentang bagaimana penilaian yang dilakukan. Berikut ini yang ditanyakan itu adalah berikut ini pertanyaan yang tidak tepat mengenai penilaian autentik. Jadi nanti ada pilihan mana pernyataan yang tidak tepat terhadap penilaian autentik. Apakah bentuk penilaian yang menghendaki peserta didik menampilkan sikap, atau B, penilaian autentik dilakukan secara komprehensif, atau C, teknik dan instrumen penilaian kompetensi keterampilan, D, dalam instrumen penilaian kompetensi pengetahuan, pendidik menilai kompetensi pengetahuan, tes tulis, tes desain, dan penugasan, atau E, teknik instrumen yang digunakan untuk menilai kompetensi. Dari masing-masing pilihan tersebut mana yang tidak tepat mengenai penilaian autentik? Kita ketahui bahwa penilaian autentik sendiri adalah bentuk penilaian yang menghendaki peserta didik mengerjakan sikap, menggunakan pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh
dari pembelajaran dalam melakukan tugas. Penilaian autentik dilakukan secara komprehensif. Kemudian juga makna autentik sendiri adalah kondisi nyata atau keadaan yang sesungguhnya. Nah, macam-macam penilaian autentik itu ada 5. Yang pertama, teknik dan instrumen yang digunakan, observasi, kemudian penilaian diri, dan penilaian antar peserta didik. Kemudian yang terakhir, itu macam penilaian autentik adalah jurnal, yaitu merupakan catatan pendidik di dalam dan di luar kelas yang berisi informasi hasil pengamatan tentang kekuatan dan kelemahan peserta didik yang berkaitan dengan sikap dan perilaku. Jadi jawaban yang tepat pada soal yang nomor 8 adalah A, yaitu bentuk penilaian yang menghendaki peserta didik menampilkan sikap menggunakan pengetahuan, keterampilan yang diperoleh dari pembelajaran saat di dalam kelas. Itu adalah jawaban yang tepat untuk soal yang nomor 8. Untuk soal pembahasan dan soal selanjutnya nanti kita akan membahas pada pertemuan selanjutnya. Jadi pantau terus ya channel Pojok Sobatku media pembelajaran bersama dalam menghadapi ujian P3K nanti. Terima kasih. Semoga pada pertemuan ini atau belajar bersama ini bisa bermanfaat dan juga bisa menambah wawasan dan menambah ilmuwan kita, serta mudah-mudahan pada penilaian ataupun seleksi nanti rekan-rekan atau kita semua dapat diberikan kemudahannya. Terima kasih sudah belajar bersama di Pojok Sobatku. Yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.